Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita bicara tentang politik. Ya, kali ini tentang survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga survei. Ya, meskipun survei ini hasilnya juga tidak mewakili secara keseluruhan. Memang ini tidak bisa dikatakan juga bahwa hasil survei ini objektif. Ya, kita tidak tahu metodenya. Tentu lembaga-lembaga survei itu memiliki metode masing-masing yang tentunya hasilnya itu bila dia bagus hasilnya, metodenya bagus, hasilnya bagus, tentu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei tersebut akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, memang beda lembaga survei, beda hasil. Ya, itu sudah biasa. Terutama misalnya menjelang pemilihan umum atau pemilihan presiden. Pemilihan umum misalnya partai mana yang kira-kira ini akan menang di pemilu yang akan datang. Nah, ataupun calon presiden mana yang kira-kira akan menang, elektabilitasnya tinggi misalnya. Ya, itu tidak menjamin. Meskipun elektabilitas tinggi juga terus menang, juga tidak selalu seperti itu. Meskipun itu juga masyarakat bisa mengetahui bahwa oh, calon yang ini surveinya elektabilitasnya tinggi, survei yang ini elektabilitasnya tinggi. Nah, sekali lagi survei yang akan saya bacakan di salah satu media ini tidak mewakili objektivitas secara umum, tapi paling tidak ini hasil dari lembaga survei yang akan saya bacakan. Nah, nanti hasil survei dari lembaga lain, kalau memang perlu saya bacakan, silahkan dikirim ke kami. Nanti insya Allah kami akan juga bacakan di konten selanjutnya. Nah, kali ini saya akan membacakan berita yang ditayangkan oleh Harian Terbit online ini ya. Tertanggal hari Selasa 25 Oktober 2022. Jadi di Harian Terbit ini kebetulan saya ada kenal beberapa wartawan seniornya yang ada di sana. Saya akan juga sapa, ada Bang Zamzam Siregar ini. Saya kenal baik juga, ada Bang Daniel. Ini juga saya kenal baik juga. Ada juga Bang Arbi ini. Bang Arbi ini saya juga kenal baik, ini biasa sangat hoki kalau ada acara lucky draw ini saya akan menyapa aja gitu ya. Mereka bertiga ini teman-teman baik saja, teman baik saya. Selamat bertugas saya ucapkan, sukses selalu ya. Nah, ini berita yang ditayangkan di Harian Terbit, judulnya Survei Prabowo Tempati Elektabilitas Tertinggi. Jadi berita ini ditayangkan hari Selasa 25 Oktober 2022 pukul 11.24. Hasil survei dari Survei dan Polling Indonesia atau SPIN yang dilakukan pada tanggal 7 sampai 16 Oktober 2022 menunjukkan bahwa Prabowo Subianto menempati posisi elektabilitas tertinggi dengan raihan skor sebesar 31,6%. Temuan hasil survei oleh SPIN tersebut dilakukan untuk mengukur situasi konstelasi politik kepemimpinan nasional 2024 setelah deklarasi pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem pada awal Oktober lalu. Kutipannya, Prabowo di samping bertengger di posisi puncak elektabilitas, ia juga justru memperoleh peningkatan perolehan dukungan di angka 31,6%. Kata Direktur SPIN Igor Dirgantara dalam rilis surveinya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Selasa. Sementara tingkat elektabilitas tertinggi kedua diduduki oleh Ganjar Pranowo dengan raihan suara 19,3%, disusul oleh Anies Baswedan sebesar 11,5%. Ia menyebut bahwa elektabilitas Ganjar masih berkutat dan stagnan di bawah angka 20%. Sementara Anies setelah di pendeklarasiannya sebagai capres oleh Partai Nasdem justru menurun
sebesar 2,7% dari tingkat elektabilitasnya sebesar 14,2% pada Juli. Di luar 3 nama teratas tersebut, dilansir Antara, berikut raihan tingkat elektabilitas tokoh nasional yang disodorkan dalam pertanyaan tertutup bila Pilpres 2024 dilaksanakan hari ini, yakni posisi keempat ditempati oleh Ridwan Kamil sebesar 9,3%, kelima Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan skor 6,1%, keenam Hovifah Indar Parawansa dengan skor 4,2%, ketujuh Puan Maharani dengan skor 2,9%, kedelapan Muhaimin Iskandar dengan skor 2,6%, kesembilan Erick Thohir dengan skor 2,2%, kesepuluh Erlangga Hartarto dengan skor 1,7%, kesebelas Deddy Mulyadi dengan skor 1,3%, ke-12 Surya Paloh dengan skor 1,2%. Nah, itu yang saya baca dari tayangan di Harian Terbit Online edisi hari Selasa. Nah, sekali lagi saya menyampaikan bahwa hasil survei ini baru dari satu lembaga survei. Lembaga yang lain kemungkinan itu berbeda. Mungkin ya pengaruhnya banyak sekali faktor. Mungkin metodenya, mungkin cara yang dilakukan mereka berbeda dan lain-lain. Mungkin waktunya, beda waktu tentu akan berbeda hasilnya. Nah, sekali lagi saya mengundang ataupun membuka peluang bila ada lembaga survei lain ingin ditayangkan, kirimkan saja hasilnya, rilisnya misalnya ke kami, insya Allah nanti akan kami bacakan. Bila ya ini sekali lagi juga subjektivitas kami bila memenuhi apa yang menjadi standar kami. Dan juga saya sampaikan juga bahwa video sebagai backdrop atau background di konten ini adalah video ketika Rakernas Partai Gerindra, di mana di situ ada juga penandatanganan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, Caimin atau Gus Muhaimin. Ya, kenapa saya menggunakan video background tersebut? Karena ya kita bicara tentang Gerindra ataupun Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, tentu ya background kita ambil dari acara-acara di Gerindra. Tapi ketika kita berbicara di partai lain atau calon lain yang mengusung tersebut, tentu kita akan menggunakan background partai lain ataupun aktivitas dari calon tersebut. Ya, dalam channel ini insya Allah kami sebisa mungkin akan memperlakukan sama terhadap para calon ataupun partai. Artinya kami tidak melakukan keberpihakan misalnya ya. Meskipun ya dalam hati kami ada pilihan, itu wajar siapapun sebagai warga negara Indonesia kita mempunyai pilihan baik partai maupun calon presiden, calon wakil presiden. Tapi dalam hal publikasi di konten ya sebisa mungkin insya Allah saya akan bersikap netral. Nah, bila tayangan ini dianggap bermanfaat, informatif, dan berguna, jangan lupa bagi yang belum subscribe, kami mohon untuk subscribe, dan yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa di-share ataupun dibagikan ke media sosial kita ataupun di grup WhatsApp kita. Dan jangan lupa saksikan terus tangan kami yang insya Allah sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.